Oke, baiklah. Sekali lagi selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat sore untuk kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan, kita punya Bible study atau pelajaran mengenai keluarga yang tadi sudah didoakan bahwa Tuhan rindu untuk memulihkan dua lembaga yang Dia sudah berikan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa, yaitu hari Sabat dan keluarga. Dan kedua institusi ini adalah institusi yang kembar. Jadi satu tidak boleh dipisahkan dari yang satu. Jadi kalau nanti kita mau, of course semua mau ya, menerima meterai Tuhan, ini keluarga ini juga harus dipulihkan. Jadi ini pelajaran buat saya sendiri adalah pelajaran yang sangat penting. Bukan hanya saya sebagai orang tua yang punya anak kecil, tapi ini semua aplikasinya ke semua. Walaupun ada kita mau tekankan untuk mengenai anak-anak, tetapi orang tua, orang single, siapa saja ini pelajaran itu teraplikasi ya. Karena banyak dia punya practicality. Oke, jadi untuk review sedikit, waktu lalu kita sudah belajar bahwa orang tua yang sukses dalam memberikan perintah kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak hasilnya adalah keluarga yang teratur, dan keluarga yang teratur itu adalah anak-anak yang menurut kepada orang tua, kemudian anak-anak yang suci, anak-anak yang berterima kasih, dan anak-anak yang suka submit atau mau menyerahkan atau tidak membangkang gitu. Jadi itu setidaknya 4 hal yang kita lihat bahwa dalam keluarga itu sudah ada keluarga yang teratur, di mana orang tua berhasil membentuk anak-anaknya. Jadi sekarang waktu lalu kita sudah belajar bahwa di hari penghakiman itu Tuhan akan membinasakan anak-anak yang tidak diatur oleh orang tua dan anak-anak yang tidak menurut, dan juga orang tua yang lalai melakukan tugasnya itu juga akan kedapatan bersalah ya. Jadi ini satu pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Bagaimana kita diingatkan kembali betapa pentingnya ini keluarga, dan Tuhan tidak memandang rendah, atau Tuhan sangat mau kita bertanggung jawab dengan posisi kita sebagai orang tua, dan juga bukan hanya sebagai orang tua yang masih punya anak kecil, tapi Tuhan juga akan memberikan solusi kepada orang tua yang mempunyai anak-anak yang sudah besar. Oke, jadi sekarang kita akan belajar kalau begitu, kalau penurutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang tua supaya anak-anak kita menurut. Ya bagaimana dan untuk kita bisa memperoleh anak-anak yang menurut. Jadi ini sangat penting ya, dan banyak sekali yang kita harus cover karena banyak sekali materi yang didapat, dan pertemuan kita juga hanya terbatas, dan kita punya pertemuan itu hanya sometimes beberapa kutipan. Jadi memang betul-betul banyak yang harus di-cover untuk kita semua bisa sama-sama belajar. Dan sekali lagi saya mau share ini bukan berarti we have a perfect family, tapi kita semua mempunyai kekurangan masing-masing. Dan buat saya sendiri, pelajaran yang saya bagikan kepada teman-teman semua ini adalah untuk saya pribadi sebenarnya, dan saya sangat terberkati dengan pelajaran ini karena dengan saya membagikan kepada teman-teman, saya juga sendiri dikuatkan untuk membesarkan anak-anak di dalam jalan Tuhan. Oke, jadi sekarang kita akan fokus kepada bagaimana untuk kita bisa mempunyai anak-anak yang menurut. Oke, ini yang waktu lalu terakhir. Nah, ini yang kita sudah bahas waktu lalu. Jadi, prinsip yang akan kita gunakan yaitu bagaimana Tuhan mendidik Adam dan Hawa di Taman Eden. Begitu juga kita dalam mendidik anak, kita harus mencontohi cara Tuhan mendidik manusia ya. Jadi kita sudah bahas ini waktu lalu, kita akan review sedikit. Jadi untuk memperoleh anak yang menurut di dalam keluarga,
kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berperaturan. Oke, Dia sebagai orang tua kita, yang mana waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia memberikan perintah. Jadi perintahnya itu kita lihat ya di sini kan, di sini mana ini? Ini dia punya perintah, oke? Dia punya perintah itu yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah thou shall and thou shall not. Kamu bisa dan ini kamu tidak bisa. Jadi di dalam keluarga itu untuk mempunyai anak-anak yang mau menurut orang tua, setiap keluarga itu harus mempunyai law of the home atau rule atau peraturan. Oh, ini kamu bisa, ini kamu tidak bisa. Seperti di Taman Eden kan yang kita sudah bahas, kamu bisa makan ini buah, ini kamu tidak bisa makan. Dan setiap peraturan di dalam keluarga thou shalt and thou shalt not, itu ada dia punya konsekuensi. Jadi konsekuensi kalau mereka menurut ada positif konsekuensi, kalau mereka tidak menurut ada negatif konsekuensi. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, kita ada pelajaran khusus mengenai konsekuensinya. Tapi kita nggak mau bahas itu sekarang, kita coba fokus satu demi satu, section per section, supaya nggak tercampur-campur. Jadi kalau peraturan, oh kamu bikin ini, kalau kamu tidak bikin, ini ada negatif konsekuensi. Waktu anak-anak obey, ada positive consequence. Kemudian, ini kamu tidak boleh bikin. Waktu mereka melanggar, ada negatif consequence. Waktu mereka obey apa yang kita bilang, selalu ada positive consequence. Jadi, dua-dua itu ada reward-nya, oke? Ada apa ya? Ada reward yang kita harus berikan kepada anak-anak kita, entah mereka melanggar atau mereka menurut, ada negatif dengan positif. Itu ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di sini Tuhan Yesus kasih contoh kepada kita bahwa Tuhan juga begitu. Waktu dia bilang, waktu kamu makan buah yang saya bilang kamu tidak boleh makan, ada negatif konsekuensi. Di saat kamu makan, dia punya efeknya, kamu akan mati. Ya kan? Jadi kita harus contohi cara Tuhan untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya. Nah, di rumah itu, oke, jadi setiap orang tua, kayak ini ya, ini dia punya kutipan yang kita bahas waktu lalu. Jadi Ellen White bilang, kita kasih tahu anak-anak kita, apa yang persis kita minta dari mereka. Nah, kemudian biarkan mereka mengerti bahwa kata-kata kita sebagai orang tua itu adalah hukum dan harus dituruti. Misalnya, yang kita kasih contoh waktu lalu, yang Orion sama Josiah mereka mau bermain sepeda, ada air yang tergenang. Ya, saya bilang, kamu bisa jalan di jalan yang kering di sini, di jalan setapak. Tapi kamu tidak boleh jalan di jalan yang berair. Kenapa? Karena waktu kamu berjalan di jalan berair, kaki kamu bisa basah, sepatu kamu bisa basah, dan bisa sakit. Kalau bermain sepatu basah, kaki basah kan sakit. Nanti mereka masuk angin, bisa sakit. Jadi kita harus kasih tahu dengan persis apa yang kita mau mereka lakukan. Jangan misalnya ya, kasih contoh, ini contoh. Contoh misalnya, di sini ada Wanda. Jadi misalnya, misalnya Wanda suruh sama Faith, oke? Faith, boleh Mami minta tolong untuk Faith sapu, begitu, hanya bilang minta tolong untuk Faith sapu, gitu. Jadi Faith pikir, oke, Mami minta tolong sapu, jadi Faith hanya sapu di ruangan tamu. Terus waktu itu sesudah Faith sapu di ruangan tamu, kemudian Wanda datang. Kemudian Wanda marah-marah. Faith, kenapa kamu hanya sapu di ruangan tamu? Oh iya, kenapa? Mami kan suruh sapu. Ini kan Mami maunya Faith sapu di ruangan tamu, di dapur, di depan rumah, di dalam kamar. Jadi kita suruh anak kita, tapi kita nggak dengan detail atau persis apa yang kita minta gitu. Jadi
waktu kita mau minta sesuatu dari mereka, make sure persis exactly apa yang kita mau mereka lakukan. Dan harus kasih tahu dengan detail. Misalnya, Oren kamu vakum, oke, habis makan. Ini dari sini sampai sini ya, Oren vakum. Nanti mami help kasih pindah itu chair, kasih pindah itu table. Jadi mereka tahu apa yang mereka bikin gitu. Jangan kita kasih perintah in general, terus kita expect-nya 4, tapi anak-anak hanya bikin 1. Kenapa? Karena kita nggak minta persis apa yang mereka, kita nggak kasih tahu mereka persis apa yang kita mau gitu. Dan akhirnya kita bisa saja marah karena mereka nggak bikin ini. Jadi itu sesuatu hal yang tidak adil untuk anak-anak kita. Itu hanya contoh ya. Jadi untuk kita mau kasih komen atau perintah sama seperti Tuhan di Taman Eden. Mereka kasih tahu kepada Adam dan Hawa persis, ini kamu boleh makan, oke, ini semua. Nah ini pohon di tengah-tengah ini jangan. Jadi exactly Tuhan bilang, jadi Adam dan Hawa itu ngerti exactly apa yang Tuhan mau. Nah seperti juga begitu dengan anak-anak kita. Harus persis kita minta, oke, mau cuci piring, oke, yang mana mau dicuci ini, oke. Jadi mereka bikinnya itu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu ya. Dan harus spesifik. Jadi anak-anak itu bisa tahu apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Jadi jangan kita suruh perintah, kita expect-nya yang besar, anak-anak bikin yang kecil, tapi kita nggak spesifik mau bilang apa kepada anak-anak. Oke, jadi itu contoh yang kita sudah bahas pada waktu lalu, bahwa di setiap rumah itu harus ada peraturan dan kita harus kasih tahu anak-anak dengan persis apa yang kita mau mereka lakukan. Dan kemudian setiap peraturan itu atau setiap kata-kata yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, itu adalah hukum dan mereka harus turuti. Pada waktu kita lakukan itu kepada anak-anak kita, Ellen White bilang di sini bahwa itu akan melatih mereka menghormati Tuhan, menghormati perintah-perintah Tuhan yang mana di dalam Alkitab ataupun di Roh Nubuat itu ada. Kamu harus bikin ini, kamu jangan bikin ini. Bagaimana mereka bisa menurut perintah Tuhan dengan perintah-perintah Tuhan dengan atau yang ada di Alkitab dengan Roh Nubuat? Karena mereka sudah dilatih dari kecil dan orang tua kita adalah wakil Tuhan yang mana kita melatih, oh ini ada, ini kamu bisa, ini kamu nggak bisa. Jadi mereka sudah tahu, oh ini saya bisa, ini saya nggak bisa. Waktu mereka membaca firman Tuhan, oh Tuhan bilang, ini saya bisa, ini saya nggak bisa. Dengan begitu mereka sudah dilatih dan kalau kita bikin kita punya kata-kata itu sebagai hukum dan anak-anak ditrain, dilatih untuk obey, waktu mereka membaca firman Tuhan, mereka sudah tahu bahwa setiap hukum harus dituruti. Engkau bisa bikin ini, engkau tidak bisa bikin ini. Oke, jadi itu ya yang kita sudah bahas pada waktu lalu, dan itu adalah prinsip nomor 1. Oke, karena kita sudah bahas ini minggu lalu, ini hanya review, kita lanjut nanti at the end, mungkin teman-teman ada tambahan atau komentar. Nah, jadi ini sekali lagi saya bilang ada pelajaran konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, tapi kita mau kasih prinsip aja dulu ya, nanti kita akan go into detail. Detail yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana untuk anak-anak bisa menuruti dengan cepat. Satu kali orang tua bilang, they obey. Oke, jadi sekarang adalah waktu orang tua bikin peraturan, kamu bisa, kamu tidak bisa, selalu ada konsekuensi kan yang tadi saya bilang. Nah ini semua juga adalah cara-cara Tuhan dalam mendidik bangsa Israel. Iya kan, jadi di sini Tuhan sudah bikin peraturan kepada bangsa Israel. Oke, dan ini Tuhan bilang, saya kasih di hadapan kamu ada berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu menurut hukum-hukum Tuhan yang saya perintahkan kamu hari ini, kutuk kalau kamu tidak menurut. Jadi Tuhan, lihat ya cara Tuhan, kalau kamu obey, ada positive consequence, ada hasil
dari kamu punya penurutan, yaitu apa? Blessing. Tetapi kutuk kalau kamu tidak obey. Jadi itu negative consequence. Kalau mereka tidak menurut Tuhan bilang, akan ada kutuk. Jadi Tuhan selalu ada blessing and cursing. Ada positif konsekuensi, ada negatif konsekuensi. Jadi selalu dua-dua itu jalan sama-sama. Itu cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Dan kita harus lihat di Alkitab itu prinsip-prinsip Tuhan di dalam pendidikan kepada bangsa Israel. Kita juga harus ambil prinsipnya untuk mendidik anak-anak kita. Kita lihat, ini kan di Ulangan tuh yang kalian lihat. Kita lihat ya, di 1 Samuel juga begitu. Kalau kamu obey, hasilnya dua-dua kamu dan raja akan memerintah terhadap kamu, continue following the Lord your God. Ini dia punya konsekuensi dari obedience. Tapi kalau kamu tidak menurut, tangan Tuhan akan melawan kamu dan akan melawan kamu punya nenek moyang. Sebagaimana melawan kamu punya nenek moyang. Jadi lihat di sini ya, obey dengan tidak obey. Dua-dua ada konsekuensinya. Itu di Samuel. Di Ayub, kalau kamu menurut dan melayani dia, maka hari-harimu kamu akan melewati hari-harimu di dalam kemakmuran. Tapi kalau kamu tidak obey, kamu akan binasa oleh pedang. Ini saya hanya kasih prinsipnya. Jadi Tuhan itu selalu ada negatif konsekuensi, positif konsekuensi. Obey ini hasilnya, tidak obey ini hasilnya. Orang tua juga begitu di rumah. Kalau kamu obey akan ini, kalau kamu tidak obey, ini dia. Ada punishment, kalau saya di rumah, ada time out, atau ada rod of correction, nanti kita bahas ke situ, atau ada sesuatu yang kita taruh di mulut mereka kalau mereka bicara sesuatu yang disrespectful atau berbicara sesuatu yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi orang tua harus kasih tahu konsekuensi kepada anak-anak. Dan itu harus dituruti ya, kita bikin hukum, kita follow itu apa yang kita bikin. Sebagaimana Tuhan bikin hukumnya, ada konsekuensinya. Tuhan selalu, bangsa Israel tidak menurut, selalu konsekuensinya berjalan. Bangsa Israel menurut, ada positif konsekuensi. Jadi begitu juga orang tua. Kita sebagai orang tua, kalau kita bikin peraturan, remember ya, kalau kita bikin peraturan di dalam rumah, terus kita nggak follow itu rule yang kita bikin, apa yang saudara teach kepada anak-anak saudara? Bahwa dosa, it is okay. You know what I'm saying? Kita bisa bikin dosa, nggak apa-apa, it's okay untuk berbuat dosa. Mereka nggak akan merasa bahwa, oh dosa itu menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti Tuhan Yesus. Kita ingat anak-anak Imam Eli, waktu anak-anak Imam Eli melakukan kejahatan, Imam Eli tidak mengoreksi anak-anaknya, akhirnya apa? Anak-anaknya Tuhan binasa, Imam Elinya juga mati. Jadi kalau kita tahu ya, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua yang mana kita itu wakil dari Tuhan, kita itu akan benar-benar ikut contoh yang Tuhan sudah berikan di Alkitab terhadap mendidik Adam dan Hawa, kepada bangsa Israel, sampai kepada kita juga di zaman ini. Dan Tuhan itu yang kita sudah bahas waktu lalu, pemerintahannya tidak mengenal akan toleransi dengan setiap kejahatan. Tuhan bilang A, konsekuensinya menurut ini. Tuhan bilang B, begini. Orang tua juga begitu. Jadi anak-anak waktu melihat orang tua sangat strict di dalam dia punya penurutan kepada anak-anaknya, mereka akan learn bahwa orang tua tidak toleransi dengan kejahatan. Dan waktu mereka mulai mengenal Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, mereka tahu, oh sama persis. Tuhan juga begitu. Dan mereka tidak akan toleransi dengan kejahatan karena mereka sudah dilatih dari kecil seperti itu ya. Oke, kita mau lihat lagi apa. Oke. Ya, jadi ini yang kita bahas pada waktu lalu yang kita hanya review sedikit. Oke, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan or anything di dalam ayat-ayat atau yang kita baru review tadi? Silakan.
Kalau ada, please kasih tahu right away ya, supaya waktu kita tidak terbuang. Atau ada komentar, silakan. Oke, I guess not. Kita, ya ini yang tadi ya, dia punya chart, kita sudah bikin. Oke, jadi kita akan baca dia punya kutipan ini. Dibilang di sini bahwa dia yang adalah sumber segala pengetahuan telah menyatakan kondisi kelayakan kita untuk memasuki surga kebahagiaan dalam kata-kata. Jadi Tuhan ini berbicara mengenai Tuhan ya, bahwa Tuhan sudah menyatakan kalau kita itu layak masuk surga untuk masuki surga kebahagiaan dalam kata-kata. Jadi ini kata-katanya. Bagaimana kelayakan kita untuk masuk surga? Apa sih yang bisa membuat kita layak masuk surga? Ini dia. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya sehingga mereka berhak atas pohon kehidupan dan dapat masuk ke dalamnya melalui gerbang ke dalam kota. Jadi apa kondisi kita supaya kita bisa layak masuk surga? Yaitu kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan juga di sini bahwa untuk kita bisa layak masuk surga diminta dengan apa? Kondisinya yaitu penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini untuk dalam penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan atau anak-anak kita mau menurut hukum-hukum Tuhan, itu semua berawal dari mereka di kecil ditrain bagaimana untuk bisa menurut akan Tuhan. Dan menurut orang tua ya terhadap hukum-hukum yang orang tua berikan. Nah, terus dibilang ketaatan pada perintah Tuhan adalah harga surga, dan ketaatan kepada orang tua mereka di dalam Tuhan adalah pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari anak-anak. Jadi saudara-saudara, untuk kita harga surga, saya mau masuk surga. Apa dia punya kondisi untuk masuk? That's it, obedience, ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi ini bukan satu yang, oh saya mau, supaya kita punya, apa ya, oh anak-anak harus, saya kan orang tua, mereka itu harus turut kepada saya. Bukan begitu saudara-saudara, memang realitinya begitu, tetapi bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita atau training mereka untuk menurut akan perintah-perintah Tuhan. Karena nggak bisa orang yang disobey, nggak bisa orang yang tidak menurut untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena sudah dikasih tahu kepada kita kondisi layak kita punya fitness untuk bisa masuk ke surga itu adalah dengan melakukan akan perintah-perintahnya. Makanya di sini dibilang, ketaatan kepada orang tua mereka di dalam Tuhan adalah pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari anak-anak. Oke? Jadi kita harus train anak-anak dari kecil untuk menurut kepada orang tua. Itu sekali lagi saya ulang. Karena ingat, kenapa ini penting? Karena di kutipan pertama yang kita sudah bahas, kita orang tua bisa tahu segala doktrin, oke? Kita bisa ajar kepada orang, kita bisa hafal semua yang penting untuk nubuatan-nubuatan, tahu tahun-tahunnya. Tapi nggak bisa terima meterai Tuhan. Ellen White bilang, kenapa? Karena kita nggak komen, kita punya household, tidak perintah, kita punya rumah tangga, sehingga rumah tangga kita mempunyai rumah tangga yang teratur. Salah satu kita bisa lihat di rumah tangga itu adalah rumah tangga yang teratur dan orang tua berhasil memerintahkan keluarganya itu adalah penurutan anak-anak. Kalau anak-anak kita tidak menurut, saudara-saudara, itu tanda bahwa kita itu tidak berhasil dalam memerintah anak-anak kita. Kita tidak, apa ya, kalau anak-anak itu, karena masalahnya gini, Tuhan sudah kasih di Alkitab dan Roh Nubuat, bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak-anak menurut. Nah, kalau saya orang tua mengikuti akan perintah Tuhan itu akan membuat penurutan di anak-anak kita. Kalau kita lalai dalam tanggung jawab kita untuk membuat anak-anak kita menurut, mereka juga tidak menurut, dan akhirnya ujung-ujungnya anak-anak tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, dan orang tua yang tidak melakukan tanggung jawab itu juga tidak
bisa masuk dalam kerajaan surga karena itu dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Jadi ini ya, makanya penurutan itu sangat penting dan ditekan-tekankan. Menurut. Tidak apa ya, nggak bisa di-emphasize enough bagaimana anak-anak itu harus diajar untuk menurut kepada orang tua. Oke, jadi itu mengenai penurutan, dan nanti kita sekarang akan masuk bagaimana supaya bisa mempunyai anak-anak yang orang tua bilang satu kali, anak-anak akan dengar. Oke, dan itu sebenarnya saya punya kerinduan yang sangat besar dari dulu. Kita mau lihat ya kalau Lali masih ada. Oke, Lali masih ada. Jadi dulu Lali suka cerita begini. Oh, ada dia punya teman yang mempunyai anak-anak yang menurut dia punya orang tua, satu kali dipanggil anak-anaknya udah langsung dengar. Waduh, saya bilang, itu saya sudah punya anak ya, dan kita lihat saya punya anak-anak nggak begitu, dan saya bilang dalam hati, aduh Tuhan, ini I wish, saya bilang, I wish saya punya anak-anak bisa begitu. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi keinginan di dalam hati itu sangat besar untuk mempunyai anak-anak yang menurut dengan cepat ya, orang tua bilang mereka langsung ikut. Itu saya punya keinginan, dan banyak lagi keinginan-keinginan yang saya rindu kepada anak-anak saya untuk bisa lakukan. Tapi so far I just don't know how. Kita nggak tahu bagaimana untuk bisa membuat hal itu terjadi pada kita punya anak-anak. Dan I know Tuhan sudah lihat kedalaman hati saya sendiri. Tuhan sudah lihat kita punya apa ya, kayak I'm crying for the Lord untuk supaya bisa tolong kita sebagai orang tua bisa mempunyai anak-anak yang obedient. Dan Tuhan mendengar jeritan seorang ibu, Tuhan mendengar doa seorang ibu atau bapak, dan di dalam waktunya Tuhan memberikan ini semua pengetahuan, dan praise the Lord, ada sudah bisa tahu teorinya, dan sekarang bagaimana untuk bisa mempraktekkan. Dan praise the Lord, saya hanya bisa bilang puji Tuhan, I can see, saya sudah bisa lihat, sudah ada buah-buah yang bisa dilihat dari anak-anak kecil bagaimana mereka menurut. Dalam satu kali saja orang tua bilang sudah ada penurutan, dan I'm gonna share to you guys. Anyway, sampai di sini mungkin teman-teman ada tambahan sebelum kita lanjut. Belum ada? Oke. Oke. Kalau begitu, oke ya. Oke ya. Jadi sekarang kalau kita berbicara mengenai penurutan, oke, saudara harus lihat ada 3 kategori yang kita harus lihat bahwa oh, ini anak saya ini menurut. Kalau salah satu dari kategori ini saudara tidak lihat, your children or my children is not obedient. Oke, ngerti kan? Jadi dalam penurutan, dan nanti kita kasih ya kutipan Ellen White, Roh Nubuat, Alkitab, semua ada di situ. Oke. Karena ini pelajaran ini semua yang didapat, ini semua prinsip-prinsip yang saya mau bagikan ini berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Oke. Jadi untuk saya lihat di anak-anak, oh, apakah saya punya anak-anak menurut atau enggak ya? Oke. Ini yang satu orang tua harus lihat. Jadi kita bikin ada 3, at least yang Tuhan kasih so far. Mungkin in the future akan ada, I don't know ya, karena Tuhan selalu memberikan apa namanya, dia mau kasih banyak tapi kita sendiri aja yang tidak sanggup. Oke, salah satu untuk kita lihat anak-anak kita menurut yaitu 1. Itu penurutannya prompt. Apa itu prompt? Cepat. Orang tua bilang, let's say, Orion, come here. He come right away. Itu namanya prompt obedient. Tidak tunggu-tunggu, langsung. Kemudian perfect obedience. Nanti itu kita akan belajar ya. Jadi penurutan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, pleasant obedience atau cheerful obedience. Mereka menurut bukan dengan orang Nado bilang muka-muka panjang atau kesal-kesal. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita suruh sesuatu,
mereka itu kesal-kesal, marah-marah, nggak senang untuk lakukannya, that's not an obedience, oke? Itu bukan penurutan, karena Tuhan tidak mau penurutan kita dengan kesal. Karena ingat, kita mau didik anak, itu Tuhan juga mau kepada kita juga begitu. Apakah kira-kira Tuhan mau kita menurut dengan perasaan yang kesel? Nggak mau, of course nggak ya. Maksudnya, kita mau menurut ini tapi dalam hatinya sebenarnya nggak mau gitu. That's not an obedience kan? Itu bukan penurutan kan? Jadi menurut itu harus dengan senang hati. Itu anak-anak harus senang bikin hal itu. Terus perfect, ini salah satu contoh. Perfectnya itu misalnya perfect obedience. Misalnya contoh, cuci piring dengan basuh sapu atau vakum lah. Misalnya ini Faith ya. Faith itu suka sekali cuci piring, tapi kalau Wanda suruh Faith cuci piring, wah dengan senang hati dia cuci piring. Tapi kalau mau sapu rumah, waduh, udah deh. So harus ada harus ada argumen, harus ada something, dan bikinnya dengan kesel-kesel. That's not a perfect obedience. Oke, perfect obedience-nya itu adalah anak-anak menurut dengan cepat, dengan senang hati, semua perintah yang orang tua berikan. Oke, that's perfect obedience. Why? Because God is perfect. Jadi bagaimana ya? Jadi ini semua kita akan pelajari bagaimana supaya anak-anak itu bisa menurut dengan cepat, bagaimana anak-anak itu bisa menurut terhadap semua peraturan yang diberikan kepada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, karena anak-anak kan ada umur-umurnya yang mereka belum bisa bikin ini, ada yang mereka sudah bisa bikin ini. Oke? Dan kemudian bagaimana anak-anak bisa menurut dengan senang hati. Itu baru namanya obedience. Kalau salah satu dari ini tidak ada, our children is not an obedience children. Kita punya anak-anak bukan anak-anak yang penurut. Karena apa? Hukum Tuhan, langgar satu, langgar semua. Ini perfect obedience, they need to obey in all things. Kalau mereka hanya suka menurut apa yang mereka mau bikin, nanti datang di firman Tuhan, mereka juga pilih-pilih, oh ini saya mau bikin, ini saya nggak mau. Itu mereka nggak surrender, mereka punya hati sama Tuhan. Dan we need to teach them, we need to help our children untuk surrender mereka punya hati. Tapi kita nggak bisa bikin itu kalau kita sendiri orang tua nggak surrender. Jadi, wow, ini saudara-saudara, oh man, ini pekerjaan is not an easy job for the parents. Tetapi dengan pertolongan Tuhan semua itu bisa terjadi ya. Dan anak-anak juga menurut dengan senang hati, dengan gembira. Siapa orang tua nggak mau punya anak-anak menurut dengan gembira? Apalagi baru suruh satu kali langsung datang dengan ceria dan melakukannya dengan sempurna. Oh man, wow, we have a perfect kita mempunyai anak-anak yang mereka punya penurutan itu perfect, dengan cepat dan juga dengan ceria. Oke, so far itu ya, 3 itu. Oke, sebelum kita maju ke dia punya pembahasan, apa ada teman-teman mau kasih tambahan? Belum ada? Oke. Kalau begitu. Oh ya, silakan Kak. Oke, setelah merenungkan kan apa yang kita bahas ini sudah berapa meeting tentang keluarga kan, di waktu-waktu lalu juga sempat disinggung bahwa dalam satu perspektif saya bisa bilang lucky you yang masih punya anak-anak kecil, yang baru punya anak-anak kecil dan dapat pekabaran ini. Artinya straight away bisa dipraktekkan, iya kan? Yang pertolongan Tuhan bisa jadi. Nah, datang kepada posisi kita yang anak-anaknya sudah besar, artinya kita sudah miss waktunya kan. Tapi setelah direnungkan bahwa Tuhan itu adil dan hal-hal yang Dia buat kita itu, kalau Tuhan bilang adil berarti sama dong. Nah, datang kepada kita dengan pembahasan ini, saya yakin dan percaya pasti ada. Saya tidak berani bilang itu sisa-sisa berkat, tapi pasti ada hikmat, tapi pasti ada pelajaran yang bisa dikatakan
belum terlambat. Ya. Dan Mhm. saya percaya ini pembahasannya masih banyak toh. Jadi Bawa, kita akan lihat. Thank you, minggu lalu sudah di apa namanya, dikasih semangat, jangan putus asa karena anak-anak sudah besar, karena apa? Tapi karena keadilan Tuhan itu yang saya percaya dan saya imani, masih ada, pasti masih ada pekabaran, pengajaran-pengajaran Tuhan yang berhubung dengan kita yang punya anak-anak sudah dewasa. Oh ya. Ya, puji Tuhan buat keluarga-keluarga yang punya anak-anak yang sampai saat ini menurut orang tua sangat tekun dalam peribadatan, Bible study, itu suatu berkat luar biasa ya. Dan saya punya kerinduan itu. Jadi ya, itu keyakinan saya yang saya mau bilang bahwa anak-anak kita pun ada berapa juga di sini yang sudah punya anak-anak dewasa ya, tapi tidak ada kata yang terlambat oleh karena keadilan Tuhan. Thank you Joy, itu aja. Betul Kak, betul. Nah, untuk Tuhan Kak itu nggak ada terlambat sebelum pintu kasihan, sebelum dia tutup pintu kasihan. Iya kan Kak? Jadi selama pintu kasihan terbuka, probation yang masih ada, semua punya kesempatan Kak. Mau anak kecil, mau anak besar, mau orang tua yang gagal, mau orang, everybody has chance. Karena apa? Tuhan punya misi mau menyelamatkan gitu. Tuhan punya misi untuk restore. Itu dia punya pekerjaan yang dia melakukan di kita gitu. Dan do you think Kak Opin, do you think kita itu lahir atau keluar dari keluarga yang perfect, istilahnya keluarga yang sudah tahu pelajaran ini terus orang tua saya berikan kepada kita? Enggak sama sekali ya, malah far from perfect. Tapi Kak Opin bisa lihat hasil yang Tuhan tuntun orang semua ini. Akhirnya saya punya anak, kalau kita ikut apa yang orang tua saya turunkan kepada saya, wah bahaya juga untuk saya kasih kepada anak-anak. Tapi kita yakin dan percaya, we have our heavenly Father, kita punya orang tua itu di surga. Orang tua yang sebenarnya ya, yang akan mengajar saya sebagai orang tua, atau Kak Opin punya anak-anak, dia akan teach, dia akan bawa gitu. Tapi kalaupun ada terang-terang yang Tuhan mau berikan, lakukan right away. Apa yang Kak Opin tahu, yang Kak Opin bisa bikin sekarang, do it right now. Tuhan akan honor itu. Apa yang terang Tuhan berikan nanti in the future, just do it and God will lead. Percaya kenapa? Karena dulu juga saya punya anak-anak obedience. Tanya Lali suka share. Dan yang ada dia punya teman. Saya punya hati itu rindu dan saya nangis dalam hati. Tuhan, itu nggak ada di anak-anak saya gitu. Tuhan tahu isi hati saya dan akhirnya Tuhan berikan di saat yang Tuhan lihat saya udah ready ya, atau di saat dimana ya sudah ready untuk bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Karena sometimes God is willing to give it to us, tapi kita mungkin hatinya belum ready gitu. Jadi Tuhan selalu ada perfect timing Kak, dan yakin dan percaya. Masih ingat yang kita bahas tadi mengenai doa itu, sesuatu yang mungkin tidak buat di mata kita it is impossible. Kayak udah nggak ada yang impossible untuk Tuhan. Is there anything too hard for the Lord? Itu kan pertanyaannya. Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit untuk Tuhan? Nggak ada. Tuhan nggak ada sesuatu yang terlalu sulit untuk dia. Oke? Dan dia akan lead. Yang penting sekarang yang kita tahu adalah apa? Pray earnestly, dengan rendah hati, minta Tuhan untuk tuntun anak-anak kita, dan kalaupun ada terang in the future apa yang kita harus lakukan, kita bikin, dan Tuhan akan continue untuk guide anak-anak kita sendiri, keluarga kita. Oke? Jadi kenapa ini kita mau kasih obedience ini, yang mana dengan cepat, perfect dengan pleasant. Remember guys, oke? Ini sebenarnya bukan untuk anak-anak, hanya untuk anak-anak. Ini untuk kita semua, oke? Kita semua, orang tua, saya, mau kawin kayak mau nggak kawin, mau single, mau siapa saja, every individual, kita di mata Tuhan, oke? Untuk saudara dan saya, obedience adalah prompt obedience, perfect obedience, pleasant obedience. Tuhan bilang apa, kita ikut dengan cepat, tanpa delay, perfect, tidak pilih-pilih, oh ini saya suka, ini saya nggak suka, dengan senang hati. Itu Tuhan mau kita begitu sebagai anak-anaknya ya, saudara dan saya.
Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak kecil kita tanya, oh Tuhan, apakah Tuhan bilang ini saya bikin dengan cepat? Apakah saya menurut semua yang Tuhan minta? Apakah dalam penurutan saya senang atau kesel? That's the question, saya harus tanya diri sendiri. Kalau enggak, itu saya berada dalam kondisi yang tidak obey sama Tuhan. Ya kan? Dan waktu kita lihat itu, kita ajar anak-anak begitu, dan anak-anak besar mereka lihat, oh ini obedience yang Tuhan mau. Karena kita lihat contoh Kain dan Habel, Kain itu dia menurut, tapi nggak pleasant, nggak senang, dia bersungut-sungut, maunya bikin semut. Jadi banyak sekali cerita-cerita di Alkitab mengenai 3 ini ya. Tapi yang kita mau fokus sekarang yang adalah 1, prompt obedience. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan penghiburan untuk Kak Opin atau teman-teman yang lain yang mempunyai having the same issue. Don't worry, God has God has a better plan for our children. Dia mau kita untuk selamatkan anak-anak kita juga. Oke. Sebelum lanjut, ada lagi? Halo. Ya, silakan Ebing. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Yang pertama adalah yang tadi Solewat mengenai obedience adalah harga surga ya. Iya. Gitu ya. Ini. Kita bisa bilang kenapa demikian? Ya karena itu lebih bukan berarti obedience itu adalah untuk membayar surga, tapi memang obedience itu adalah kenyataan dari kehidupan di surga, kehidupan semesta. Betul. Jadi itu mau tidak mau memang mesti begitu. Jadi kita nggak bisa mengubah kita nggak bisa mengubah tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Fakta sejarah dosa selama 6.000 tahun ini itu adalah fakta bahwa obedience itu betul-betul sangat diperlukan gitu. Betul harus, kalau enggak kita akan mengulangi sejarah berdosa yang sangat menyakitkan gitu. Jadi kita bisa melihat kenapa obedience itu sangat perlu di dalam keluarga, karena memang kita bisa lihat itu adalah latihan bagi kita untuk bersesuaian dengan keluarga-keluarga yang ada di surga. Amin, betul. Ini sebagai satu media ya, sebagai satu latihan supaya kita siap untuk surga nanti. Bukan berarti dengan obedience kita harus membayar surga ya. Iya, betul sekali. Jadi memang harus ini obedience dan tidak bisa ditawar gitu. Baru yang kedua mengenai tadi, boleh Joy yang ada 3 poin tadi. Ini from perfect. Kita mau komen ini perfect ya. Nah perfect ini kita harus menyadari perfectnya manusia dengan perfectnya Tuhan itu berbeda. Perfectnya pencuri di kayu salib dan Henok itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kita melihat perfect ini kita harus memahami dalam perkembangan dan pengetahuan yang telah dicapai oleh setiap individu. Betul. Jadi poin yang paling penting di sini adalah bagaimana orang tua memahami tingkat perkembangan anak-anak gitu. Dan ini yang paling penting di sini adalah untuk memahami dia ini sudah di mana ini. Itu adalah kepekaan batin orang tua untuk memahami anak. Kegagalan dalam memahami ini kita akan gagal. Dia ini sudah di mana gitu. Sehingga kita gagal juga untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi menjadi standar buat dia. Betul. Dan ini kita juga membedakan antara hukum moral dan hukum perkembangan pikiran maupun fisik. Jadi kita nggak mungkin ya menerapkan hukum moral ketika dia lagi misalnya belajar berjalan, ya kita nggak mungkin kan gitu menilai misalnya dia lagi belajar jalan, ini bayi ya, lagi belajar jalan kemudian jatuh, kita kemudian memberi warning, itu tidak boleh begitu seperti hukum moral. Kita rasa gitu enggak bisa begitu ya. Jadi posisi hukum moral itu kalau kita itu membedakan, misalnya untuk ibadah ya, ini misalnya ibadah berbohong, itu kita membuat garis yang kuat sekali. Tetapi itu dengan catatan ada penjelasan sebelumnya.
Ya. Tetapi ada hukum-hukum di mana misalnya kita melatih anak saya untuk memasak, kemudian nggak enak gitu, ya kita masih merasa itu wajar gitu, latih lagi gitu. Jadi kesabaran orang tua akan berperan pada perkembangan anak-anak secara mental, begitu juga secara fisik, pemahaman, kesabaran, ya ini menentukan gitu bagaimana pendidikan itu bisa jalan gitu. Tetapi untuk hal-hal yang dimana kesadaran anak udah bertumbuh ya, ya hukum moral itu kita membuat garis yang sangat kuat. Tetapi kunci dari bagaimana anak-anak ini bisa menurut secara moral, ini kita minta maaf ya untuk ibu-ibu, itu sangat ditentukan oleh ibu. Sangat ditentukan oleh ibu. Bagaimana kedekatan batin seorang anak ya dengan ibu, kita bisa bilang itulah yang menentukan kunci anak-anak punya kekuatan moral untuk menurut atau tidak. Makanya kalau kita baca child guidance, ibu yang paling banyak dituntut. Jadi di masa-masa awal kita melihat bagaimana anak-anak bisa memiliki kekuatan moral atau patuh secara moral, dia akan melihat interaksi dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya, dan bagaimana dia merasa kehangatan dengan ibunya. Dia merasa penyatuan dengan ibunya. Ini akan menjadi kekuatan ketika dia sadar untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalau di sini gagal, itu berarti ada upaya yang lebih keras lagi yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk waktu-waktu selanjutnya. Oke, terima kasih. Betul sekali. Betul sekali itu Ebing ya, yang Ebing sudah bawakan di situ itu betul sekali yang dibilang di situ. Jadi ya, to be honest, secara jujur ya, karena kita di rumah itu kita punya morning worship, ada itu bacaan, ada buku kita share sama Wanda juga, dan kita juga ada di sini, yaitu di dalam setiap perkembangan anak dari bayi sampai umur segini, ada satu buku yang ada brother, I forgot dia punya nama, yang dia compile, dia punya kutipan-kutipan itu. Jadi di situ ada perkembangan anak umur segini, apa yang orang tua harus bikin. Jadi ada di belakang gitu untuk homeschooling. Jadi waktu baca itu dan child guidance yang Ebing bilang itu memang betul peranan ibu. Aduh, wow. Memang sangat mempengaruhi karakter dari anak itu, dari anak-anak kita ya, entah mereka menurut, mereka rebel, mereka karakternya begini, begitu, itu peranan ibu sangat menentukan. Apalagi ibu yang stay home seperti kita, terus suami kerja, anak-anak itu 24 hours basically dengan, kalau mau dibilang ya, kecuali sekarang mereka lagi keluar sama Dino, itu kebanyakan waktu dengan ibu. Jadi bagaimana cara ibu memold mereka punya karakter, mau train mereka, keberhasilan itu banyak sekali tergantung dari ibu sebenarnya. Jadi itu tanggung jawab itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya baca itu tanggung jawab ibu, saya bilang, waduh Tuhan, ini kalau bukan hanya Tuhan yang kasih kekuatan, we cannot. Karena bayangkan mau didik anak-anak, punya anak kecil, sometimes malam-malam dia tidurnya nggak enak, terus bangun harus atur anak-anak, harus masak, harus cuci piring dan ini itu, dan of course anak-anak diajar untuk membantu orang tua, tapi mereka dalam masih kecil ini kita harus train juga, jadi tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita faithful sama Tuhan, minta terus Tuhan bantu kita, kalau kita nanti lihat hasil-hasilnya itu, ibu itu akan bilang, wow Lord, thank you, what a reward. Dan kita bisa lihat ya, itu ibu-ibu yang faithful, yang anak-anaknya sudah besar, dan mereka lihat hasil yang mereka bikin waktu masih kecil, mereka bilang, wow, istilahnya mereka bisa lihat buah-buahnya, dan mereka sangat bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anaknya itu bisa bantu orang tua, bisa bantu masyarakat, bisa berguna pekerjaan Tuhan. Itu satu hasil upah yang Tuhan berikan kepada untuk kita lihat hasilnya itu, apalagi seperti petani misalnya, dia tanam buah. Itu
kalau buat kita, kalau kita pikir ya selama buah itu belum berbuah, itu belum berhasil pekerjaan petani gitu. Karena petani tanam kan untuk menghasilkan buah. Waktu petani itu lihat buahnya dan sangat banyak buahnya itu hatinya sangat sangat bersukacita, bergembira. Waduh, hasil yang dia bikin ini selama ini sudah ada buahnya. Begitu juga dengan orang tua, apalagi ibu-ibu. Waktu lihat itu, waduh, udah ada buahnya, sangat bersukacita, dan kita semua memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang menolong ibu-ibu untuk, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi di rumah untuk memang mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak punya karakter, basically kalau saya di rumah sebagai ibu yang stay di rumah untuk didik anak-anak, itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak. Dan once again, ini pelajaran, saya mau share, ini untuk saya sendiri, oke, dan saya learn a lot dari semua yang kita share. Kita banyak sekali belajar dari apa yang kita bagikan untuk teman-teman, dan yang kita bagikan itu sendiri menjadi kekuatan terbesar untuk saya bisa melakukan itu. Dan puji Tuhan, setiap kali saya mau share ini, saya ingat pelajarannya, minta Tuhan tolong. Aduh, setiap hari itu struggle, saudara-saudara. Setiap hari itu battle, peperangan di dalam rumah, peperangan dengan saya punya diri sendiri yang harus dikoreksi sama Tuhan, baru saya bisa koreksi anak-anak dengan cara yang benar. Itu satu hal yang is not an easy job, oke? Tapi kalau kita bergantung terus sama Tuhan, minta Tuhan terus menolong kita, saudara-saudara, itu kita akan lihat ya hasilnya Tuhan menolong saya membentuk karakter sama seperti Tuhan, dan saya bisa lihat anak-anak mempunyai karakter sama seperti Tuhan. Oke, thank you atas tambahannya. Jadi kita masuk sekarang di pelajaran yang pertama, oke? Ini baru pertama. Remember, ada 3 ya yang kita harus lihat bahwa anak-anak yang menurut adalah 1, prompt, perfect, and pleasant. 3P, dengan cepat, dengan perfect, dengan senang hati. Itu yang kita harus lihat. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai prompt obedience. Oke. Penurutan dengan cepat. Bagaimana supaya anak-anak bisa menurut dengan cepat. Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat dulu prinsip-prinsip di Alkitab. Oke. Kalau saya mau share sama teman-teman, saya mau untuk kita lihat bahwa ini perintah Tuhan, bukan kayak Asbun bilang ya, oke, karena orang bilang begitu ya saya ikutlah apa orang bilang. No, semua itu harus berdasarkan Alkitab, prinsip Alkitab dan Roh Nubuat. Kalau tidak berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, I'm not gonna share to you. Tapi kalau berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, I have to share, karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apa prinsip Alkitab yang prompt obedience? Atau Tuhan bilang obey, kita obey right away. Atau waktu saya didik anak saya, kamu harus obey, my children has to obey right away. Secepat mungkin. Oke? Ini prinsip-prinsipnya ya. Jadi mungkin apakah Wanda bisa dengar kita punya suara, Wan? Apa Wanda available? Oke. Bisa dengar, Wan? Nah, kenapa kita tanya Wanda? Karena ada something kita mau bilang. Anyway, mungkin lagi tidak available. Oke, jadi ada baiknya nanti kalau anak-anak yang udah lebih besar atau Orion dan Josiah, mereka juga udah bisa memorize, dan kita punya tujuan adalah kita mau anak-anak kita obey kan. Salah satu cara yang kita lakukan adalah kasih mereka prinsip-prinsip di Alkitab untuk obedience. Salah satu ini, prompt obedience. Jadi kita kasih ayat sama mereka ini dan suruh mereka hafal. Hafal mereka ayat dan kita terangkan ayat ini kepada mereka. Kalau anak-anak sudah dalam level untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Kita explain sama mereka apa yang Tuhan minta ke mereka. Dan kalau bisa memorize. Dan ini I'm gonna ask Orion dengan Josiah untuk bisa memorize ini. Oke, salah satu prinsip-prinsip di Alkitab yang kita mau share ini ayat-ayatnya ya, dan mungkin saudara-saudara sudah tahu ayat-ayatnya yang mengenai prompt obedience atau penurutan yang tidak tunggu-tunggu atau delay. Ini ya, Ibrani 3 ayat 15. While it is said, today
Kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu sebagai in the provocation untuk membuat dia marah. Jadi prinsipnya apa? Kalau sudah dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, dan kalau udah dengar hari ini, if you hear, jangan keraskan hatimu gitu. Jadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, langsung obey. Jangan keraskan hati kita. Kapan? Besok, lusa, minggu depan, tahun depan? No, today. Ini prinsip Alkitab. Terus kedua, Mazmur 33 ayat 9. Waktu Tuhan berbicara, itu terjadi. Waktu Tuhan memberikan perintah, apa dibilang? And it stood fast. Ini waktu Tuhan menciptakan ini ya, bumi ini ayat ini dibilang. Jadi kita lihat, waktu Tuhan memberikan perintah, it stood fast. Apa stood fast? Langsung jadi. Waktu Tuhan berikan perintah langsung. Jadi waktu orang tua memberikan perintah, tunggu nanti 100 kali orang bilang, 1000 kali mama ada panggil pangana, ngena ndak dengar, itu istilahnya orang tua bicara. Kalau Tuhan perintahkan perintah, waktu dia menciptakan bumi ini langsung terjadi. Ini prinsip Alkitab. Kalau ada perintah, langsung bikin. Jangan keraskan hatimu. Hari ini jangan tunda-tunda. Kenapa bilang today? Itu berarti you do not delay. What you hear right now, obey right now. And cepat. Oke, mungkin ayat terakhir ini yang akan lebih jelas ya. Mazmur 119 ayat 60. I made haste, saya dengan cepat, and delay not, saya tidak tunda-tunda, to keep thy commandments, untuk menurut perintah-perintahmu. Saudara lihat di sini, dia punya prinsip-prinsip di sini yang Tuhan berikan. Saya dengan cepat, saya tidak tunda-tunda. Itu cepat terjadi hari ini. Ini prompt obedience, saudara-saudara. Ini adalah prinsip Alkitab yang diberikan kepada kita bahwa penurutan itu harus right away. Kalau kamu dengar perintah, ikut. Tidak tunda-tunda, dengan cepat. Ini artinya prompt obedience. Nah, ini prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Ini juga prinsip yang saya harus berikan kepada anak-anak kita. Apa prinsip-prinsip ini yang diajarkan kepada kita sebagai orang tua? Sometimes kita sebagai orang tua mau anak-anak kita untuk prompt obedience. Bikin cepat. Mama bilang 1 kali datang. Tapi saya sebagai orang tua dengan Tuhan, betul enggak? To be honest ya, dengan jujur. Apakah saya dengan Tuhan itu sebagai saya punya orang tua? Apakah semua perintah yang Tuhan bilang, saya obey right away, saya bikin dengan cepat, saya tidak tunda-tunda? Saudara, jadi waktu kita mendidik anak-anak kita untuk prompt obedience, Tuhan sedang mendidik saya juga untuk prompt obedience gitu. Karena kalau kita obey, terus kita tidak prompt dalam obedience, you are not obey. Istilahnya Tuhan sudah bilang ini, oke, saya ngerti dengan jelas harus bikin ini. Tapi waktu saya nggak bikin, saya tunda, saya sekarang berada dalam kondisi yang tidak obey. Saudara-saudara. Betul nggak? Jadi misalnya Tuhan bilang, you have to do this. Saya bilang, iya, nantilah 5 tahun depan, 1 tahun depan, atau whatever it is. Itu saya delay untuk keep Tuhan punya commandments. Dan sekarang saya punya hidup ini, saya berada dalam disobedience sama Tuhan. Seperti itu ya. Misalnya Tuhan tuntut A. Kalau saya nggak bikin A hari ini, saya sudah ngerti perintahnya dan saya nggak bikin, itu apa? Itu sebenarnya disobedience, saudara-saudara. Karena udah banyak prinsip, ada Alkitab punya udah tulisan di Alkitab yang mana kalau kamu dengar jangan keraskan hatimu. Kenapa saya tidak obey prompt obedience? Karena saya punya hati yang bermasalah. Masih keras kita punya hati. Nggak mau submit sama perintah Tuhan yang bisa create a new heart. Jadi yang masalah siapa? Tuhan atau saya? Saya, karena saya nggak mau submit, saya punya hati sama Tuhan, makanya saya nggak obey Tuhan. Kalau kita submit, saya punya hati sama Tuhan, Tuhan akan create new heart yang akan mau untuk kita obey as soon as possible, tanpa ada tunda-tunda. Saya mau obeynya dengan cepat.
Seperti itu ya. Jadi apakah ini kepada anak-anak? Sebenarnya ini kepada kita sebagai orang tua. Tanya diri kita, apa yang saya tahu selama ini, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, atau anything yang Tuhan berikan kepada saya, terus saya tidak obey. Berarti saya is not in the condition yang mana saya itu obedience. Seperti itu ya. Karena Tuhan mau kita prompt obedience. Nanti kita akan lihat kenapa prompt obedience itu sangat penting. But anyway, sebelum kita lanjut dia punya prinsip-prinsip apa yang akan kita belajar mengenai prompt obedience. Apakah teman-teman ada tambahan di ayat-ayat ini? Sudah jelas ya dia punya prinsip yang mana Tuhan mau tuntut kita semua, orang tua kah atau anak-anak harus ada prompt obedience atau obedience yang dengan cepat, tidak tunda-tunda. Haste, cepat. It stood fast. Langsung terjadi today. Seperti itu ya. That's prompt obedience yang Tuhan minta kepada kita orang tua dan juga anak-anak kita. Karena di surga, kita kembali lagi, di surga lihat aja malaikat-malaikat. Tuhan perintah A, malaikat langsung bikin. There is no question, saudara-saudara, nggak tunda-tunda. Kalau misalnya gini, Tuhan suruh malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Apakah Gabriel bilang, oh Tuhan tunggu sedikit lagi, I have something to do. Apa yang Tuhan bilang, itu malaikat-malaikat dengan senang hati turut mereka punya commander. Tuhan Yesus. Dan langsung bikin, saudara. Jadi kita mau bersesuaian dengan surga, we need to have a prompt obedience. Karena di surga semua malaikat-malaikat semua itu prompt obedience sama Tuhan Yesus. Nggak ada yang Tuhan Yesus bilang mereka tuh nggak ada. Kalau kita masih lihat di anak-anak kita begitu, that's not an obedience. Dan kita harus mempunyai, kita sendiri dan anak-anak kita karakternya itu harus bersesuaian dengan orang-orang yang ada di surga yang semuanya prompt obedience. Menurut dengan cepat. Oke? Oke ya? Di sini. Oke, sekarang kita mau ganti-gantian mau baca. Tadi Ebing ada kasih komen, mungkin Ebing bisa baca dan sekaligus bisa kasih komentar. Jadi ini kenapa kita harus ada prompt obedience. Oke? Silakan Bing. Kalau available. Ya. Orang tua menginginkan untuk mengajari anak-anak mereka pengendalian diri. Mereka harus terlebih dahulu membentuk kebiasaan itu sendiri. Orang tua yang pemarah dan pencari kesalahan mendorong anak-anak mereka menjadi lekas pemarah dan penuh emosi. Kasih dan keadilan harus berdiri berdampingan dalam pemerintahan rumah tangga. Biarlah penurutan yang cepat kepada otoritas orang tua selalu ditegakkan. Tuhan telah memberi orang tua pekerjaan mereka untuk membentuk karakter anak-anak mereka menurut pola ilahi. Oke, silakan. Ya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa biarlah penurutan yang cepat kepada otoritas orang tua selalu ditegakkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang begitu. Kenyataannya kalau penurutan itu asli, ya, penurutan itu asli, memang hasil dari Tuhan, selalu dia jadi begitu. Kita nggak akan menunda. Jadi saat diperintah, ya, dengan senang hati kita akan melakukan semua yang diperintahkan. Ya. Nah, ini ketika berbicara kepada anak-anak kita, ya, kita orang tua menginginkan anak-anak kita itu mengendalikan diri, ya. Mereka harus, tetapi di sini dikatakan mereka harus terlebih dahulu membentuk kebiasaan itu sendiri. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita bisa mengendalikan diri, tidak mengikuti emosi mereka, kecenderungan hati mereka, ya kita para orang tua harus terlebih dahulu, ya, membentuk kebiasaan itu sendiri. Nah ini bagus sekali yang selanjutnya. Orang tua yang pemarah dan pencari kesalahan
mendorong anak-anak mereka menjadi lekas pemarah dan penuh emosi. Jadi ketika orang tua mau menjalankan perintah kepada anak-anaknya, mengharapkan agar anak-anak itu melakukan dengan cepat apa yang diinginkan dengan situasi emosi, ya, suka marah, ini sama sekali tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi yang terjadi adalah, kalau kita lihat di sini adalah justru orang tua yang begitu, ya, pemarah dan suka mencari kesalahan anak, itu akan mendorong anak-anak itu menjadi lekas pemarah dan penuh emosi. Jadi metode bagaimana kita mau mengharapkan, ya, pendekatan kita orang tua mengharapkan anak kita itu menurut dengan suka marah dan suka cari kesalahan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain pembangkangan, ya. Anak-anak ini jadi pemarah dan penuh emosi. Jadi kita yang bertanggung jawab nih, orang tua. Baru kasih dan keadilan harus berdiri berdampingan dalam pemerintahan rumah tangga. Jadi ketika kita mau menegakkan keadilan di dalam rumah, itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Jadi bagaimana kita mau bilang ini? Ketika Tuhan memerintahkan kita, ya, menurut, karena kita telah tahu bahwa Tuhan itu begitu menyayangi kita, ya, kita mengalami dalamnya kasih-Nya, apapun yang Dia perintahkan kita nggak merasa itu berat gitu. Jadi ini tidak boleh dipisahkan, suasana kasih dan keadilan. Tadi juga kita sempat singgung bagaimana ketika kita orang tua mau menerapkan hukum moral kepada anak-anak kita atau hukum-hukum yang lain, ya, suasana kasih di awal-awal, ya, pertumbuhan kelahiran mereka, mulai dari 0 sampai, ya, di awal-awal, ya, itu sangat menentukan bagaimana mereka itu mau melakukan hukum selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melihat, ya, ketika kita menerapkan perintah kepada anak-anak dengan suasana suka cari kesalahan, itu gagal gitu. Tetapi kalau kita di dalam suasana seperti kemarin kita belajar, ya, wanita di sumur Yakub kepada Nikodemus, suasana yang penuh kehangatan, kasih sayang. Di anak-anak kita rasa tidak ada yang mereka rasa berat terhadap hukum Tuhan, dan kita merasa memang begitu kenyataannya gitu. Tidak ada anak-anak yang kalau di dalam suasana kasih sayang itu akan merasa hukum itu berat. Tidak ada. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang tua ini seperti ini, ya, suka marah, ya, dan suka cari kesalahan gitu dari anak-anak. Nah, ini menurut kita sesuatu yang merusak, ya, terhadap anak-anak itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah, ya, tidak ada penurutan yang secara penurutan dengan cepat gitu kepada orang tua. Yang sebenarnya itulah yang harus terjadi. Tetapi kalau orang tua itu kita bisa bilang, ya, penuh dengan kehangatan, kemudian tahu peraturan Tuhan, kemudian menjalankan perintah itu dengan kasih sayang, ya, kita rasa memang DP buah adalah menurut orang tua itu dengan cepat. Oke, begitu aja. Jadi, terima kasih. Ya, thank you Ebing atas komentarnya, tambahannya. Jadi, sudah jelas, ya, dan Ebing tadi sudah katakan itu betul sekali, saudara. Jadi sebelum, kan di bahasa Inggris ini let prompt obedience to parental authority. Jadi prompt obedience kan penurutan dengan cepat, ya. Jadi kalau saya punya anak-anak mau menurut dengan prompt, dengan cepat, tidak delay, sebenarnya sudah ada dikasih di atas bagaimana kita sebagai orang tua harus kontrol kita punya diri sendiri, jangan menyuruh mereka dengan marah-marah, jangan cari kesalahan mereka, harus ada kasih. Jadi saudara, to be honest, mau kasih babas tadi mengenai cara mendidik anak,
sebenarnya saya sendiri ya yang banyak ditegur, saya sebagai orang tua, karena ini sebenarnya untuk orang tua, untuk saya sendiri gitu loh. Dan saya bisa lihat di kita punya anak-anak sendiri, kalau saya menyuruh mereka dengan situasi yang nada tinggi, dengan suasana hati yang tidak enak, marah, you know what, anak-anak juga akan bisa merasakan suasana hati seorang ibu. Dan guess what, mereka nggak mau turut. Kalaupun mereka turut, mereka juga situasinya begitu gitu loh. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya orang tua yang membentuk anak-anak itu mau jadi apa. Saya mau nggak mereka menurut dengan cepat. Nah ini sudah dibilang, jangan kita harus kontrol kita punya diri, jangan menjadi orang tua yang pemarah, cari-cari kesalahan. Itu semua kalau kita bikin, jangan harap kita punya anak-anak bisa menurut dengan cepat gitu. Dan penurutan dengan cepat juga dibilang kepada otoritas orang tua harus ditegakkan selalu ya. Ini selalu, meaning apa artinya selalu? Nggak pernah enggak gitu. Dalam setiap kondisi, situasi apapun, anak-anak harus turut right away. Nggak bisa, tapi saya juga orang tua harus tahu situasi anak saya, hati mereka dalam kondisi bagaimana, bagaimana suara saya berbicara, bagaimana hati saya, bagaimana kata-kata saya, tatapan mata saya. Semua itu mempengaruhi emosi jiwa anak kita yang mana mereka bisa menurut dengan cepat atau tidak. Jadi aduh, praise the Lord ya, maksudnya kalau mau lihat kekurangan-kekurangan, banyak sekali kekurangan-kekurangan saya yang Tuhan tegur. And I know it, saya tahu saya punya diri itu gimana, Dino tahu saya bagaimana, dan saya ditegur selalu sama Tuhan dengan pelajaran-pelajaran saya share kepada kalian, saya kebanyakan ditegur sama Tuhan, dan saya berterima kasih ditegur Tuhan, terima kasih, karena kalau enggak saya bisa hilang, anak-anak saya bisa hilang. Dan kita nggak mau itu terjadi ya, kita mau untuk kita semua bisa diselamatkan, karena Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita dan kita mau spend time dengan Tuhan. Tapi kita banyak hal yang harus dilakukan dan puji Tuhan masih ada walaupun waktu kita tinggal sedikit, tapi at least kita bisa dengan pertolongan Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Halo, Joy, boleh? Ya, silakan. Ya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ini kita mau kasih kesaksian ya. Oke, silakan. Kita bisa bilang kita dengan tapi anak sebenarnya ini terjadi gitu. Ya sekalipun nggak maksimal ya. Apa ya? Di dalam apa ya? Waktu dia di dalam menerapkan pendidikan, waktu dia masih ya belum sadar ya, masih kecil, masih bayi. Kita tahu prinsip apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Iya, betul. Nah, di waktu kecil sering anak-anak itu meminta perhatian kita. Ya, meminta perhatian kita. Kadang mereka meminta sesuatu untuk misalnya ambil ini, ambil itu, ya. Kalau orang tua itu menunjukkan sikap malas-malas, ya, waktu memperhatikan, waktu mereka panggil, ya, misalnya orang tua lagi berhadapan dengan HP ya. Kemudian cuma waktu anak panggil iya. Tapi bukan matanya bukan pada anaknya, tetapi pada HP-nya. Ini sebenarnya kita lagi menanamkan penurutan yang tidak cepat kepada anak-anak kita. Jika mereka meminta kita untuk ini mereka masih bayi ya, jadi wajar mereka meminta sesuatu. Right. Kemudian kita aduh papa malas, papa capek gitu, atau mama malas, capek. Kita sebenarnya lagi menanamkan mereka ini untuk menurut tidak cepat, tidak segera menurut. Tetapi ketika apapun keadaan kita, mereka minta perhatian, kita langsung berikan. Mereka minta sesuatu dari kita yang kita perlu lakukan, kita langsung buat. Kita lagi menanamkan sesuatu yang nanti mereka akan buat ketika mereka sadar, ketika kita meminta mereka melakukan hal yang sama. Dan apa ya, kita bisa bilang dari kita punya pengalaman, ini betul-betul terjadi persis. Apa yang kita harapkan ketika kita minta sesuatu, ya persis seperti dulu yang kita buat, itu yang kita dapat sekarang gitu. Bagaimana dulu kita buat kepada anak
pada anak gitu, sekalipun sudah sangat lelah, saudara-saudara, tetap kita buat. Kenapa? Karena kita tahu kita akan panen nanti. Kita pada akhirnya akan panen apa yang pengaruh pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu, kepada anak kita. Dan kita melihat itu yang kita rasakan gitu. Amin. Dan kita juga menanamkan kepada anak, kita tidak mau memandangnya dengan muka muram. Jadi kalau kita melihat kita punya anak, kita selalu melihat dalam senyuman. Kita mau melihat dia sesusah apapun kita di kehidupan, kita akan memandang dia dengan murung. Kita nggak mau, saudara-saudara. Dan itu juga yang kita rasakan gitu. Kita punya anak selalu tersenyum begitu. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara-saudara. Betul. Jadi itu aja yang kita mau bilang. Terima kasih. Betul, Ebing. Thank you ya, thank you. Jadi sebenarnya itu prinsip yang Ebing bilang, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itu sebenarnya prinsip dalam mendidik anak. Betul itu sekali, betul, sangat betul sekali ya itu. Jadi, dan saya aminkan itu, kenapa? Karena sometimes kita orang tua get distraction, busy ini, busy itu, atau di telepon, di handphone gitu. Anak-anak bilang, oh mami, or daddy, papa, mama. They don't wanna listen. Mereka fokusnya di telepon sampai anak-anaknya terbengkalai gitu. Terus sekarang saya sebagai orang tua mau tuntut mereka untuk obey kepada kita, orang tua, itu kan satu hal yang tidak adil gitu. Apa yang kita tabur kepada anak-anak itu akan kita tuai kepada anak-anak. Kita nggak peduli dengan mereka, mereka juga in return mereka nggak peduli apa yang saya bilang. Itu betul sekali, itu betul ya. Puji Tuhan, Ebing udah kasih tambahkan itu. Jadi biarlah kita di dalam rumah tangga itu ada keadilan. Saya mau tuntut anak begini, saya sebagai orang tua juga harus adil juga begitu kepada mereka gitu. Dan itu akan ada timbal balik ya. Saya senyum sama mereka, saya terus curahkan saya perhatian kepada mereka, kasih. Itulah yang akan saya dapat. Saya nggak peduli mereka, saya nggak ada senyum kepada mereka, saya gini sama mereka, in reality, in return, kita juga akan dapatnya begitu. Dan thank you, itu betul sekali ya, itu satu tambahan yang sangat betul, dan saya aminkan, dan biarlah kita orang tua, walaupun kita punya otoritas di dalam rumah tangga untuk mau menuntut anak kita, banyak tuntutan yang kita minta kepada anak kita, biarlah kita juga bersikap adil. Saya juga seorang tua harus adil kepada anak-anak kita, sama seperti Tuhan adalah Tuhan yang adil. Oke, ada lagi? Oke. Berikut kita meminta, kalau sudah tidak ada, Lali apa available untuk baca the next quotation? Adventist Home. Lali dalam posisi bisa, Li? Sebentar ya, ada lagi, Wak. Iya. Oke. No problem. Apa Wanda atau Kak Roy available? Bisa, Joy. Oke. Silakan, Kak. Ya. Ketika orang tua gagal untuk menuntut kepatuhan yang cepat dan sempurna pada anak-anak mereka gagal untuk meletakkan dasar karakter yang benar dalam diri anak-anak mereka. Mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk tidak menghormati mereka ketika mereka tua dan membawa kesedihan ke dalam hati mereka ketika mereka mendekati kubur. Kecuali kasih karunia Kristus mengubah hati dan mengubah karakter anak-anak mereka. Oke, silakan Kak, ada komentar di sini. Masih dalam prompt obedience ya. Iya, ini jelas sekali bahwa apa yang ditanam, ditabur itulah yang akan dituai, dan sehubungan dengan yang ditabur ini ditekankan adalah bagaimana kepatuhan yang segera dan sempurna sesuai dengan apa yang diatur atau apa yang diperintahkan itu harus dijalankan. Harus dijalankan. Jadi harus menjadi satu bukan dilepas apa adanya gitu ya. Kalau diperintahkan anak-anak menurut ya sudah,
dibiarkan. Kemudian penurutan juga, kalau menurut seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak sempurna, tidak segera ada menggerutu atau apa ya. Dan tadi sudah sangat jelas dia punya fondasi itu, bahasa itunya stick and carrot kan, stick and carrot. Dan kalau menurut dapat carrot, kalau tidak menurut dapat stick. Dan itu memang prinsip yang surga tetapkan. Dan dia punya lebih penekanannya itu sudah Brother Ebing tambahkan tadi bahwa stick and carrot ini berdasarkan prinsip righteousness by faith, bukan karena semua agama yang lain juga atau sistem marketing atau apapun atau agama yang lain semua juga stick and carrot rata-rata ya. Cuman yang membedakan pekabaran Tuhan itu bahwa ada righteousness by faith-nya di situ yang membuat stick and carrot-nya itu jalan gitu ya. Jadi ini sangat jelas. Jadi peraturan harus jelas dan orang tua harus kontrol itu di pelaksanaannya, konsisten, dan orang tua juga harus menjadi teladan. Ini sudah sangat jelas dan ini akan menentukan ketika anak-anak ini besar, mereka akan itu menjadi kebiasaan karakter tabiat mereka sehingga sampai tua pun mereka akan tetap mendengarkan nasihat orang tua atau perintah orang tuanya karena mereka tahu bahwa yang diajarkan dan diperintahkan itu adalah benar untuk kebaikan mereka dan mereka bisa melihat itu bukan sesuatu yang authoritarian. Kalau authoritarian itu tidak masuk logik, tidak ada fondasi buat kebaikan bagi siapa saja, tapi dipaksakan, itu namanya authoritarian. Tidak seperti itu. Dengan pengertian ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas tambahannya. Jadi betul ya di sini dibilang kalau kita, jadi sebenarnya untuk anak-anak bisa mencapai penurutan yang cepat dan sempurna, itu semua tergantung dari orang tua. Karena dibilang kalau kita orang tua gagal untuk menuntut kepatuhan yang cepat dan sempurna, kita gagal untuk meletakkan dasar karakter yang benar dalam diri anak-anak kita. Jadi kalau kita mau meletakkan fondasi ya, dasar karakter yang benar, kita harus membuat anak-anak kita itu bisa obedience-nya dengan prompt dan perfect. Ini udah ada dua ya, prompt and perfect. Kan tadi ada 3, prompt, perfect, and pleasant. Jadi di sini ditekannya 2, prompt dengan perfect. Jadi obedience-nya dengan cepat dan sempurna. 2 itu kalau kita gagal anak-anak untuk menurut dengan cepat dan sempurna, kita gagal saudara-saudara membentuk karakter anak-anak kita. Itu udah dibilang ya. Jadi orang tua harus kasih anak-anak kita untuk cepat dalam penurutannya dan sempurna sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan ada umur-umurnya apa yang mereka bisa bikin dan sesuai dengan perkembangan pikiran mereka juga, pengetahuan mereka sampai di mana. Kalau kita gagal dalam hal itu, kita gagal membentuk karakter yang sempurna di dalam anak-anak kita. Jadi ujung-ujungnya apa? Waktu anak-anak kita sudah besar, kita gagal dalam pendidikan kita, dalam penurutan yang sempurna dan juga cepat. Waktu kita sudah besar, apa yang akan terjadi? Mereka itu tidak akan menghormati kita yang sudah tua dan malah akan membawa kesedihan ke dalam hati kita waktu kita sudah tua ya, ini mendekati kubur. Kecuali di sini dibilang kasih karunia Kristus, unless the grace of Christ change their hearts and transforms the character of the children. Jadi walaupun ya sebenarnya di sini ini kegagalan orang tua, tapi di kemudian hari pun sebenarnya ini yang untuk Kak Opinnya masih ada harapan sebenarnya in the future. Jadi Tuhan itu akan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan restorasi dalam anak-anak kita. Tetapi itu pekerjaannya akan bukan karena kuasa Tuhan yang tidak powerful, tetapi hati anak-anak kita yang memang sudah dilatih untuk tidak menurut gitu. Tapi Tuhan akan melakukan apa saja untuk mau mengubah hati kita dan mengubah hati anak-anak kita.
Oke, dan kalau anak-anak kita come to the point yang Tuhan sudah bikin dengan semaksimal mungkin ini jalan Tuhan, dan Tuhan bikin this is the last yang kita bisa bikin effortnya, dan anak-anak kita tidak mau submit kepada Tuhan, dan there's nothing else, Tuhan akan nggak bisa lagi Tuhan bisa melakukan itu karena kita sendiri yang tolak terus. Tapi kalau kita ada satu titik pun ada surrender di dalam hati kita, itu kuasa Tuhan itu bisa bekerja kepada anak-anak kita in the future. Jadi memang pendidikan masih kecil itu sangat-sangat krusial ya, sangat-sangat penting. Tetapi kalaupun sudah besar itu, tetap Tuhan tidak membiarkan orang tua yang gagal atau anak-anak itu, Tuhan tetap akan membantu orang tua dan juga anak-anak yang sudah besar itu untuk mengenal Tuhan dan mengenal karakternya dan mengubah hatinya dan mengubah karakternya. As long as ada saja titik harapan, Tuhan akan melakukan apa saja untuk anak-anak kita. Dan peran orang tua pun yang anak-anaknya sudah besar, ini berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, karena dengan doa itu Tuhan akan banyak yang akan Tuhan bisa lakukan, karena itu kita minta untuk anak-anak kita ya. Jadi tidak ada sebenarnya, oh sudah nggak ada harapan, itu sebenarnya nggak ada di dalam kamus Tuhan. Harapan masih ada selama kita masih hidup dan sebelum pintu kasihan kita masih terbuka ya, belum tertutup. Oke, ada lagi yang mau kasih tambahan di sini? Oke. Thank you tadi Kak Roy sudah baca. Apakah Kak Opin bersedia baca kutipan tunggu ya. Oh ya. 2 lagi kutipan. Oke, silakan Kak kalau Kak Opin lagi available. Kak Opin available, Kak? Bisa? Oh, kalau belum available, apa? Oh, Pak Onang bisa? Boleh. Oke, thank you. Oke. Kata ketaatan yang segera dan terus-menerus pada aturan orang tua yang bijaksana akan meningkatkan kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Juga kehormatan bagi Tuhan dan kebaikan masyarakat. Anak-anak harus belajar bahwa tunduk pada hukum rumah tangga adalah kebebasan mereka yang sempurna. Orang Kristen akan mempelajari pelajaran yang sama, bahwa dalam ketaatan mereka kepada hukum Allah terdapat kebebasan sempurna mereka. Oke, thank you Nang. Silakan, ada yang mau ditambahkan atau ada anything to say sesuai dengan kutipan ini? Masih dalam penurutan yang cepat ya. Saat ini belum. Kenapa Nang? Belum. Oh, oke. Iya. Ya, thank you so baca. Jadi di sini dia bilang penurutan yang ketaatan yang segera dan terus-menerus ya pada orang tua yang bijaksana akan meningkatkan kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Jadi sebenarnya anak-anak itu bahagia apa? Kalau kita mau kita punya anak-anak bahagia itu apa? Harus ada penurutan yang segera dan juga terus-menerus. Jadi jangan kita pikir, oh saya menuntut saya punya anak-anak untuk menurut. Nanti mereka nggak senang. Ya mungkin realitinya begitu ya, tapi kita sadar atau tidak sadar dengan kita mengajar anak-anak kita untuk menurut dengan segera, prompt obedience dengan menurut terus-menerus, itu anak-anak itu akan bahagia, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, tapi itu akan menjadi kehormatan bagi Tuhan dan juga kebaikan di masyarakat. Karena dimanapun mereka pergi, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, mereka akan tunduk kepada aturan-aturan pemerintah yang of course ya tidak melanggar dengan aturan Tuhan. Dan mereka akan lakukan dengan segera dan terus-menerus. Jadi nama Tuhan ditinggikan, kebaikan di masyarakat, dan kebahagiaan anak-anak itu. Jadi itu adalah kenapa kita mengajarkan kepada kita anak-anak atau mendidik anak-anak kita untuk bisa menurut dengan segera dan terus-menerus di dalam penurutan kepada orang tua. Dan anak-anak dibilang harus belajar bahwa tunduk pada hukum rumah tangga adalah kebebasan mereka sempurna. Jadi mereka itu kayak
bukan dikekang ya, jadi mereka bebas dalam penurutan di rumah tangga. Jadi kita juga dengan Tuhan, bahwa kita punya ketaatan kepada hukum Tuhan, terdapat kebebasan yang sempurna. Jadi bukan seperti budak ya, oh saya nggak mau turut, oh harus diturut, harus. Jadi itu dalam kebebasan kita untuk menurut kepada Tuhan. Begitu juga anak-anak, bebas, sempurna, kebebasan mereka yang sempurna dalam penurutan. Dan yang kita harus tekankan juga, yang karena ini masih prompt obedience, yaitu langsung penurut, langsung menurut, dan terus-menerus dalam penurutan kepada orang tua. Oke, thank you. Ada lagi yang mau dikasih, ada yang mau tambahkan di dalam kutipan ini? Halo, Ya, silakan, Li. Ya. Ya. Jadi kalau memang kita seringnya dilihat di televisi, kalau memang sebuah rumah tangga, dulu kan film-film begitu, kalau banyak peraturan, anak-anak sama seperti terkekang, tidak bahagia, dan jadi kan orang, jadi waktu itu kalau memang banyak peraturan akan membuat anak tidak bahagia kan. Tapi memang guidance juga kita pernah baca, sebenarnya dengan peraturan banyaknya itu, ketika kita membuat peraturan, bukan berarti anak-anak tidak akan bahagia, mereka tidak mengerti, dan mereka sebenarnya bahagia dengan semua peraturan itu. Iya. Memang itu kita punya pikiran kan selama ini, kalau kita bikin peraturan ini, aduh nanti anak-anak merasa terkekang, akan merasa seolah-olah di dalam penjara, nggak bisa bikin itu, nggak bisa bikin ini. Mereka punya perkembangan mental akan terganggu karena terlalu banyaknya aturan. Tetapi ternyata bukan seperti itu ya. Ini dibilang memang perlu untuk mereka, untuk sejak dini ada peraturan-peraturan dalam rumah tangga. That's right, betul. Ya, mungkin itu. Ya, betul itu. Jadi apa yang dunia ajarkan beda dengan yang Tuhan ajarkan ya, Li. Kalau dunia ajarkan, oh mungkin peraturan-peraturan ini anak-anak tidak bahagia, anak-anak. Padahal yang Tuhan ajarkan justru dengan ada, karena anak-anak itu waktu ada peraturannya, yang mereka penurutan itu, mereka tahu mereka punya batas di mana, apa yang mereka bikin, mereka tahu, dan waktu mereka menurut, mereka senang gitu, dalam hati itu mereka senang gitu. Jadi bukan kita membuat peraturan dan membuat anak-anak menurut mereka tidak bahagia, no, di dalam hati mereka itu mereka penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi mungkin kalau dari kecil mereka nggak dibiasakan dengan peraturan, nanti sudah besar baru kasih peraturan, mungkin itu seperti itu, akan jadi seperti itu, akan terkekang. Tapi kalau dari kecil sudah biasa seperti itu, besar pun mereka nggak akan rasa begitu. That's right. Ya. Betul. Karena mereka nggak tahu peraturan, dan waktu dikasih peraturan malah rebel yang ada. Oke. Thank you, Li. Silakan, Edi. Ya, silakan. Ya. Ini kita lihat ya, sangat dipengaruhi juga dengan cara pandang kita terhadap hukum ya, terhadap hukum dan terhadap anak itu sendiri. Kalau dilihat dari pembenaran oleh iman ya, sebelum kita mengenal Yesus, hukum itu sepertinya beban yang luar biasa. Setiap aturan Tuhan itu beban yang kita nggak sukai. Kita menurut ya hanya sekedar karena kita mau menghindari neraka dan kita mau menginginkan surga, tetapi apakah kita betul-betul menurut? Ya kita sebenarnya nggak suka gitu. Itu kenyataannya kalau kita di luar pengenalan kita akan Yesus ya. Right. Tetapi setelah kita mengenal akan Yesus, kita justru sebaliknya. Dulu yang tidak menurut kita anggap sebagai satu kebebasan, ternyata beda gitu. Dalam penurutanlah kita merasa itulah kebebasan yang sesungguhnya. Yeah. Jadi kita juga melihat di sini bahwa dalam penurutan yang kebebasan itu perlu pengenalan akan kasih Tuhan. Ya. Nah, begitu juga anak-anak ketika mereka mau menuruti orang tua mereka. Apakah mereka mengenal kita, mengasihi mereka atau tidak gitu. Ya. Betul. Dan kita bisa bilang begini, untuk kita ya, untuk kita pribadi, kita bisa bilang bahwa tidak ada anak yang nakal sebenarnya. Saudara-saudara, dari kita pengalaman yang disebut anak-anak nakal, kita dengan sangat sedih melihat kenyataan seperti itu, dan kita bilang ini orang tua kurang ajar sebenarnya. Mereka yang gagal memberi perhatian terhadap anak mereka,
kemudian anak itu mengembangkan sifat-sifat yang membangkang terhadap mereka, kemudian mereka bilang ini kamu nakal. Padahal awal-awalnya mereka yang buat tuh gitu. Jadi kita bisa bilang sebenarnya anak-anak itu sebenarnya tidak ada yang pembangkang, dan kita bisa melihat kenyataannya itu pada Ishak ketika diminta untuk dibunuh ya, untuk disembelih oleh Abraham. Ishak ini iya sembelilah saya gitu. Anak-anak pada dasarnya mau menuruti hukum Tuhan ketika orang tua mereka itu telah menanamkan ya, seperti dalam pembenaran oleh iman, mereka telah menyatakan kasih yang begitu besar terhadap mereka gitu. Dan ini saudara-saudara nggak bisa dipisahkan. Makanya tadi di kutipan sebelumnya, kasih dan keadilan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita menginginkan anak-anak itu berada dalam suasana penurutan yang bebas, ya kita harus menanamkan kasih yang begitu besar terhadap mereka gitu. Kemudian kita juga melihat begini, anak-anak harus belajar bahwa tunduk kepada hukum rumah tangga adalah kebebasan yang sempurna. Nah, menjadi pertanyaan kepada orang tua adalah bagaimana mereka memandang anak-anak mereka? Apakah ketika mereka memandang anak mereka memandang ini adalah beban yang luar biasa, atau mereka melihat ketika melihat anak-anak mereka ini adalah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan? Dua pandangan ini akan menentukan anak-anak itu mau jadi seperti apa, saudara-saudara. Kalau kita melihat anak-anak, aduh, nakal, susah diatur, terlalu banyak menuntut. Saudara-saudara, itu berarti kita lagi salah melihat pendidikan anak gitu. Dan kalau kita lagi melihat seperti itu, kita juga akan menanamkan anak-anak kita terhadap bagaimana penurutan mereka terhadap hukum Tuhan. Hal yang sama yang mereka akan rasakan. Berat nih orang tua aturan. Nanti kalau sebesar dong akan bilang, aduh berat hukum-hukum Tuhan. Sama. Jadi saudara-saudara, cara pandang kita melihat nilai rumah tangga, nilai pendidikan anak itu mempengaruhi. Kalau kita menganggap itu sepele, itu remeh-temeh, ya wajar kalau anak-anak kita itu membangkang seperti kutipan sebelumnya ya. Seperti orang tua tidak dihormati karena kita sendiri yang gagal menanamkan ketidaktaatan itu. Oke, terima kasih. That's right, betul sekali, Ebing. Atas masukannya, terima kasih. Jadi, memang kalau kita nggak tahu karakter Tuhan Yesus, nggak tahu pelajaran righteousness by faith, akan susah untuk menerapkan ini semua kepada anak-anak kita. Ini akan menjadi satu beban. Dan to be honest, kita mau bilang sama Ebing, sebelum kita tahu pekabaran malaikat ketiga, sebelum kita mengenal karakter Tuhan Yesus yang sebagaimana kita belajar, I'm not saying that kita udah kenal Tuhan Yesus dalam taraf maksimal. No, at least udah mulai belajar dan mulai mengetahui akan karakter Yesus. Dan sebelum saya mendapat pelajaran mengenai mendidik anak, to be honest, Ebing, kita bilang, buat saya itu beban untuk anak-anak kita ya. Karena, kenapa saya punya anak-anak begini, kenapa begini. Saya komplain kepada diri saya sendiri, saya nggak tahu saya sendiri yang bikin saya punya anak-anak begitu. Walaupun mereka masih kecil, saya sudah bisa bilang, ini bahaya kalau ini akan terus-menerus begini gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan kasih pekabaran mengenai karakter dia, pekabaran malaikat ketiga, pekabaran-pekabaran yang lain yang Tuhan mengenai doa, mengenai kesehatan, semuanya itu bagaimana mengenal Tuhan lebih dekat. Baru kita bisa relate, saya punya hubungan dengan Tuhan dan saya dengan anak-anak gitu. Bagaimana saya dengan Tuhan, ya begitulah saya dengan anak-anak. Bagaimana pengenalan saya dengan Tuhan, saya penurutan bukan karena paksaan, karena hubungan kita dengan Tuhan. Nah, begitunya saya relate dengan anak-anak kita. Bagaimana kita anak-anak mau menurut kepada kita dengan sukacita. Itu harus ada hubungan antara anak-anak dengan orang tua, hubungan yang erat, yang anak-anak senang gitu, cinta kepada orang tua, dan mereka akan sadar bahwa hukum yang orang tua bikin itu bukan untuk membuat mereka tertekan, malah itu untuk kebaikan mereka. Saudara, kalau itu terlaksana, itu penurutan yang sempurna, penurutan yang dengan cepat, penurutan dengan sukacita, itu akan terjadi di bagian anak-anak kita, saudara. Dan
Puji Tuhan ya, kalau nggak tahu pelajaran ini, memang nggak tahu mau cara didik anak bagaimana, apa yang Tuhan mau minta, saya nggak tahu, dan akan menjadi beban terus untuk saya terhadap anak-anak kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau membebaskan kita dari, dibilang, and the truth shall set you free. Inilah kebenaran yang akan membebaskan kita dari semua beban-beban kita ya. Oke, dan I think I'm just gonna give last quotation sebelum dia punya praktikal. Kita pikir kita akan ke praktikal, tapi kenyataannya tidak. Kita hanya akan kasih satu. Sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip mengenai prompt obedience. Kenapa kita orang tua dituntut anak-anak kita untuk menurut dengan cepat? Karena ini dari Alkitab dan Roh Nubuat, prinsip-prinsipnya bagaimana untuk membuat anak-anak prompt obedience berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, dan nanti kita akan ikuti dia punya step by step, langkah demi langkah yang membuat anak-anak itu untuk menurut dengan cepat ya. Dan mungkin nanti Ebing juga akan share dia punya pengalaman, dan mungkin ada teman-teman yang sudah mempunyai anak-anak prompt obedience, please share, kita akan share, dan basically yang kita share saya punya pengalaman dan pengalaman dari teman-teman atau ibu-ibu yang sudah melakukan hal ini yang mereka ambil dari Alkitab dengan Roh Nubuat. Oke? Dan ini adalah kutipan yang terakhir yang kita mau share sebelum kita tutup, adalah ini dia. Ini ya, dari yang tadi kita belajar, ini dia punya kunci sebenarnya untuk bagaimana prompt obedience. Ini dia. Love, cinta adalah kunci bagi hati seorang anak. Ini dia. Untuk saya mau buka, saya punya anak, punya hati, baik dia masih kecil maupun anak-anak yang sudah besar. Saudara-saudara, Tuhan bilang cinta adalah kunci. Sama seperti kita juga dengan Tuhan. Untuk Tuhan mau buka saya punya hati, saudara-saudara, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Love, cinta itu kunci, saudara-saudara. Kalau kita nggak cinta Tuhan, nggak tahu Tuhan, I will not keep God's commandment. Kalaupun menurut dengan paksaan lah, dengan nggak prompt obedience lah, dengan whatever lah, dengan motif apapun, karena tidak ada cinta. Jadi cinta yang kunci bagi hati seorang anak, tapi cinta yang menuntut orang tua untuk memanjakan anak-anaknya dalam keinginan yang melanggar hukum, bukanlah cinta yang akan bekerja untuk kebaikan mereka. Jadi kalau kita bilang cinta tapi membiarkan anak-anak memanjakan keinginan mereka, melanggar hukum, tidak ada teguran, tidak ada hukum di rumah tangga, itu bukan cinta untuk kebaikan mereka, tapi malah kita menghancurkan anak-anak kita. Ingat ya, di rumah itu harus ada hukum, saudara-saudara. Ada peraturan yang kita harus buat untuk melihat anak-anak kita di jalur yang mana, dan kalau anak-anak kita sudah melanggar, kita harus ada konsekuensi yang kita bikin. Kalau enggak, kita bukan cinta, malah kita merusak anak-anak kita, saudara-saudara. Terus lanjut ya, ini yang saya mau tekankan. Kasih sayang yang sungguh-sungguh, yang muncul dari kasih kepada Yesus, akan memungkinkan orang tua untuk menjalankan otoritas yang bijaksana dan menuntut ketaatan segera atau prompt obedience. Jadi apa kuncinya? Kasih sayang yang sungguh-sungguh yang muncul dari kasih Kristus. Nah, ini dia punya kunci, saudara-saudara. Untuk cinta bisa membuka hati seorang anak, ingat prinsip Alkitab. You cannot give unless you have it. Atau saya akan kasih sesuatu yang saya punya. Saya nggak bisa kasih sesuatu yang saya tidak punya. Saya nggak bisa kasih cinta kepada anak-anak kalau saya nggak ada cinta. Oke? Dan cinta itu yang sungguh-sungguh yang muncul dari mana? Dari kasih Kristus. Jadi sebenarnya orang tua harus continually learn in the foot of Christ. Kita terus-menerus belajar di kasih Kristus, belajar karakter Yesus yang penuh cinta, yang bagaimana Tuhan deal dengan saya. Begitu juga saya dengan anak-anak kita, yang kita bisa menjalankan, yang akan memungkinkan kita sebagai orang tua untuk menjalankan otoritas yang bijaksana dan menuntut prompt obedience.
Jadi prompt obedience itu semua berasal dari cinta. Kita bukan menuntut, oke, anak-anak nggak menurut satu kali kita udah langsung datang, udah marah-marah, udah emosi. Enggak, saudara-saudara. Dengan cinta kita bilang dengan baik-baik, penuh kasih sayang. Mami mau Orion, let's say Orion untuk obey Mami right away, okay? If Mami say Orion come, you need to come. Bilang dengan otoritas, dengan kasih, jangan dengan kalau kita marah-marah ya anak-anak juga akan tadi bilang cepat marah, cepat emosi. Tapi itu semua akan muncul kalau kita ada cinta Tuhan Yesus, saudara. That's the key. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak bisa kita bikin itu dan akan gagal kita untuk menuntut prompt obedience dari anak-anak. Oke, dan terakhir, hati orang tua dan anak-anak perlu disatukan. Nah, ini dia, harus satu kita dengan anak-anak. Kita punya hati, sehingga sebagai sebuah keluarga, mereka dapat menjadi saluran di mana kebijaksanaan, kebajikan, kesabaran, kebaikan, dan cinta dapat mengalir. Aduh, isn't it beautiful, saudara-saudara? Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang tua, di mana orang tua bisa, bukan orang lain ya, di mana orang lain bisa melihat kebaikan, kesabaran, cinta ada di dalam keluarga kita. Tapi harus ada hati dan anak-anak kita itu harus ada satu, dipersatukan dengan kasih Kristus, dipersatukan dengan Kristus, saudara. Kalau kita orang tua nggak mengenal Kristus, nggak mengenal kasih Kristus, you cannot give something that you don't have. Ingat ya, hanya sesuatu yang kita punya yang kita bisa kasih. Kita nggak bisa kasih kalau kita nggak ada. Kita bisa mengasihi anak-anak kita kalau kita ada cinta Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan bisa menjadi kunci untuk membuka hati anak-anak kita untuk bisa menjadi prompt obedience kepada orang tua. Oke? Jadi yang bisa membuat anak-anak prompt obedience apa? Kasih ya. Tapi kasih itu hanya bisa kita peroleh kalau kita betul-betul muncul kasih itu dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus? To know Him. Oke? To know Him is to love Him. Itu di Share of Ages bilang. Untuk mengetahui Tuhan, tahu Tuhan secara personal, dia punya karakter, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Kita punya itu, kita bisa share kepada anak-anak, dan kita akan lihat ada prompt obedience di dalam anak-anak kita. Oke? Jadi nanti berikut kita akan lihat step by step bagaimana dalam prakteknya untuk bisa membuat anak-anak bisa obey, tapi at least secara prinsip saudara sudah dapat dari Alkitab dan Roh Nubuat, kenapa harus ada prompt obedience, dan bagaimana supaya prompt obedience itu ada di dalam anak-anak kita. Oke? Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih tambahan sebelum kita mau berdoa mengenai ini kutipan? Ya, halo. Ya, silakan, Bing. Ya, silakan. Jadi, poin ini kita bisa lihat apa yang kita mau tekankan, yaitu dua warna yang di bawah ya. Iya, iya. Yang pertama yang hijau ya, yang hijau ini hati orang tua dan anak-anak perlu disatukan. Dan kita merasa di dalam pendidikan anak ini yang paling menentukan, saudara-saudara. Yang tadi Abing sudah bilang. Apakah kita memiliki cinta Tuhan yang betul-betul ya, cinta dari Tuhan? Kalau kita betul-betul memiliki cinta Tuhan, ini akan terjadi. Tapi kalau kita nggak memiliki, saudara-saudara, ya kita akan merasa terasing dengan anak-anak kita. Kita akan melihat, duh, apa DP mau, Kang? Begitu dong DP ungkapan bahasa Manado. So kasih ini, so kasih itu, masih menuntut lagi yang ini itu. Kok nggak apa dong DP mau gitu. Jadi kita melihat anak-anak kita seolah-olah asing bagi kita. Kenapa? Prinsip ini nggak terjadi, saudara-saudara. Bagaimana hati itu disatukan. Tetapi kalau hati itu disatukan, ini betul sekali yang di bawah ini betul-betul akan terjadi. Dan kita bisa bilang, kita mau kasih contoh ya. Ini pada kita pe kucing. Kita ada kucing liar. Kucing itu ganas. Jadi kalau diusilin, dia akan cakar dan gigit. Dia akan cakar dan gigit. Tetapi saudara-saudara, waktu dia tinggal di rumah, kita coba baikan, kita coba kasih perhatian, kita sayang-sayang, dan kita buat dia seperti kita punya anak sendiri. Kita menyatu dengan perasaannya. Sampai satu kali, saudara-saudara, ketika kita usilin pada dia cakar, tapi DP cakar dia tutup.
Dia gigit, tapi dia gigit, dia cuma kasih di apa ya, di gusi, bukan di gigi. Jadi refleks apa ya, predatornya itu muncul. Tetapi ketika dia sadar, oh ini orang yang menyayanginya, dia lindungi, saudara. Tetapi kalau bukan orang selain kita ya, itu pasti cakarnya berdarah. Gigitnya kalau digigit berdarah. Jadi kita melihat ya, ketika terjadi penyatuan, makhluk yang apa ya, yang liar sekalipun tidak akan menyakiti kita. Begitu juga dengan anak, saudara. Lebih lagi anak kita gitu. Ketika kita betul-betul menyatu hati kita dengan anak kita, tidak mungkin anak-anak kita menyakiti hati kita, saudara-saudara. Nggak mungkin. Dan inilah kunci penurutan sebenarnya. Mereka akan takut akan merasa menyakiti kita, itu berarti menyakiti diri mereka gitu. Nggak tega mereka mau membangkang kepada kita sebagai orang tua, apalagi memperlakukan dengan kasar. Nggak tega mereka. Kenapa? Karena mereka melihat diri kita itu adalah dirinya sendiri. Kita betul-betul menyatu dengan mereka. Jadi kita bisa bilang ini kunci yang paling mendasar yang menyatukan hati. Itu yang kita bilang tadi ya. Kenapa pendidikan awal itu penting sekali? Ini yang mau dicapai, ke penyatuan hati antara orang tua dengan anak. Itu yang akan menghasilkan, ini betul jadi semua ini. Dan kita bisa bilang ini hanya bisa jadi kalau kita memiliki cinta dengan Tuhan. Amin. Nah, untuk memiliki cinta dengan Tuhan, para orang tua ada pelajaran yang bagus sekali yang orang sementara belajar, yaitu pembenaran oleh iman. Sering-seringlah belajar itu dia. Karena di situ kita akan belajar banyak bagaimana kita menghasilkan cinta terhadap Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan, Joy. Thank you, Bing. Itu betul sekali. Itu pengalaman kita orang semua ya. Righteousness by Faith, Desire of Ages, itu betul-betul menimbulkan kasih kita kepada Tuhan yang kita bisa salurkan kepada anak-anak kita. Thank you, Bing. Puji Tuhan. Unfortunately, kita udah out of time. Kita akan tutup. Nanti kita sambung minggu depan ya. Kita akan berdoa. Apakah Ebing bisa tutup dalam doa, Bing?